Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel. Hidup dalam kebenaran. Senjata kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Jika suatu waktu seseorang yang mengatakan tentang sesuatu yang benar, dan karena itu ia dibenci atau dibinasakan, orang yang membinasakannya akan terus merasa tidak aman dan terus diadili oleh kebenaran. Ketika Yesus tampil di hadapan umum, Herodes yang telah memenjarakan dan membunuh Yohanes Pembaptis mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit kembali. Herodes merasa tidak aman akan kehadiran Yesus. Kebenaran selalu mengganggu dan mengejar serta mengadili kesalahan orang kapanpun. Kesalahan akan melahirkan kesalahan lainnya, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Pada hari peringatan Santo Yohanes Pembaptis hari ini, kepada kita disuguhkan bacaan terkait dengan peristiwa kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dibunuh karena dia berani mengatakan sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dalam kisah ini tampil Yohanes Pembaptis yang benar-benar telah menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Tanpa takut dan tanpa gentar akan kuasa dan pengaruh kebesaran Herodes, Yohanes mengatakan tentang kesalahan Herodes. Yohanes tidak diam. Yohanes mengatakan kasihnya kepada Herodes dengan menasihatinya. Yohanes sesungguhnya telah melakukan apa yang dikatakan dalam kitab Amsal bab 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran Yohanes memang tidak ditutup-tutupi, dan itulah kasih yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mengapa Yohanes berani mengatakan kesalahan Herodes? Jawabannya adalah karena Yohanes hidup sebagai orang benar. Yohanes adalah seorang nabi Tuhan yang ditugaskan untuk menyampaikan tentang kebenaran dan membawa semua orang kepada keselamatan. Yohanes lebih mengutamakan keselamatan orang yang bersalah daripada keselamatan dirinya sendiri. Itulah ciri utama dari seorang nabi. Orang baru dikatakan seorang nabi jika hidup dalam kebenaran dan melulu menyampaikan kebenaran. Baginya keselamatan orang yang bersalah lebih utama daripada kenyamanan dirinya. Apa yang dihayati Yohanes ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sesudah Yohanes Pembaptis, Yesus kemudian mengalami apa yang dialami oleh Yohanes. Artinya, kematian Yohanes Pembaptis bukanlah pertanda bahwa kebenaran telah mati karena telah dikalahkan oleh kejahatan. Kebenaran tetaplah kebenaran.
Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Herodes tidak mengenal Yesus, tetapi Yesus dikira Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Artinya jelas bahwa kehidupan Yohanes Pembaptis adalah kehidupan Yesus sendiri. Dan kematiannya adalah kematian di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan dari semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih, dalam Roma bab 6 ayat 13, Paulus mengatakan, "Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai senjata kelaliman." Maksudnya adalah tubuh kita dan hidup kita hendaknya menjadi senjata untuk melawan kejahatan. Kejahatan itu sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita diminta untuk mengatakan kebenaran, maka sebenarnya yang pertama yang kita lakukan adalah hiduplah dalam kebenaran. Jika kebenaran itu menguasai kita, maka hidup kita menjadi teguran dan nasihat bagi orang lain. Karena itu semakin kebenaran itu hidup dan bertumbuh dalam diri kita, maka pengadilan bagi orang-orang jahat adalah kehidupan kita. Senjata kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua.